Araya Studio. Dari nama sendiri diambil dari bahasa Sunda, Araya, yang berarti selalu ada. Harapannya kami Araya Studio bisa selalu ada untuk setiap event, momen, dan cerita yang ingin diabadikan. Bisa juga diambil dari kata raya yang berarti besar atau utama. Saya, Yuda Agung Purbay, yang sebelumnya bersama sahabat saya Noval mendirikan Araya Studio di tahun 2018. Pertama nih, aku bukan fotografer, jadi aku biasa ambil video, ya udah angle-angle yang biasa dipakai untuk video. Terus aku liatin contoh dia nih, karena kan dia dulu, oh ternyata foto produk tuh kayak gini. Dan aku juga memang belum pengalaman untuk produk, biasanya di event atau enggak wedding. Nah sekarang produk yang kecil kayak gini. Tapi aku ditantang sama Quartzer, why not? Laksanakan sama profesional langsung nih. Tepatnya 10 Oktober 2018. Bercerita tentang saya mungkin sedikit unik karena saya berbeda. INFJ merupakan karakter atau kepribadian paling langka di dunia. Riset membuktikan hanya ada 2% di dunia ini. Dan itu sudah termasuk saya. Introvert, intuitive, feeling, judging. INFJ. Seseorang dengan ciri kepribadian introvert, intuitif, perasa, dan penilai. Mereka mendekati kehidupan dengan banyak perhatian dan imajinasi yang mendalam. Mereka tidak hanya bicara atau hidup sebagai pemimpi yang menganggur. Mereka mengambil langkah nyata untuk mewujudkan tujuan mereka dan membuat dampak dari tujuan itu dapat bertahan lama. Kombinasi unik dari ciri-ciri kepribadian INFJ membuat mereka kompleks dan cukup fleksibel. Ini seperti ketika mereka berbicara untuk membela cita-cita mereka. Mereka dapat dengan penuh semangat dan keyakinan ketika menumpahkan ide unik mereka ke dalam pikiran orang-orang. Namun di lain waktu mereka mungkin memilih untuk bersuara lembut dan bersahaja. Ketika mereka mendapati ketidakadilan, mereka cenderung berpikir, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Mereka sangat cocok untuk mendukung sebuah gerakan untuk memperbaiki yang salah, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Para INFJ umumnya berusaha untuk melakukan apa yang benar, dan mereka ingin membantu menciptakan dunia di mana orang lain juga melakukan hal yang benar. Orang dengan tipe kepribadian ini mungkin merasa terpanggil untuk menggunakan kekuatan mereka, termasuk kreativitas, imajinasi, dan kepekaan, untuk mengangkat orang lain dan menyebarkan kasih sayang. Mereka cukup terganggu oleh ketidakadilan dan mereka biasanya lebih peduli pada altruisme daripada keuntungan pribadi. Akibatnya mereka cenderung turun tangan ketika mereka melihat seseorang menghadapi ketidakadilan atau kesulitan. Kepribadian ini juga bercita-cita untuk memperbaiki masalah masyarakat yang lebih dalam. Dengan harapan ketidakadilan dan kesulitan bisa menjadi masa lalu. Namun mereka perlu mengingat bahwa di saat mereka sibuk mengurus dunia, mereka juga perlu menjaga diri mereka sendiri. Saya juga penyandang kelainan otak yang disebut disleksia. Sama seperti yang diderita bapak YouTuber kita, Deddy Corbuzier dan anaknya Aska. Saya akan cerita sedikit tentang saya. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tidak tahu apa yang saya rasakan sebenarnya karena saya jarang share. Saya lahir dengan disleksia. Jadi saya itu sempat tidak naik kelas 2 kali berturut-turut karena saya nggak ngerti apa yang guru saya ajarkan. Saya nggak bisa membaca pelajarannya, nggak bisa menghafalkan, nggak bisa ingat. Jadi saya dianggap bodoh. Juga banyak orang-orang disleksia yang akhirnya mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka dianggap bodoh, tolol, dan sebagainya. And that was so sad. Tahukah Anda bahwa orang-orang sukses di dunia itu banyak yang disleksia? Albert Einstein itu disleksia, Muhammad Ali, Tom Cruise. Mereka menemukan kekurangannya lalu mereka mencoba mencari apa yang bisa mereka lakukan dari kekurangannya. Intinya adalah kita harus mencari apa kekurangan kita, ya, apa kelemahan kita, apa kecacatan kita, dan kita nggak boleh khawatir tentang hal tersebut. Kita harus cari dari kekurangan itu apa yang bisa kita dapat, apakah kelebihan dari kekurangan itu, apa yang bisa kita jual dari kekurangan itu, dan jadikan itu kelebihan Anda. Ya, seperti itulah karakter dan kepribadian saya. Berawal dari problematika keluarga, saya tinggal bersama seorang nenek di Garut. Sebuah desa yang hingga saat ini masih begitu asri. Tidak ada perubahan di sana selain seorang nenek yang semakin menua. Perempuan terhebat di muka bumi ini. Banyak cerita tentangnya. Hingga akhirnya saya menjadi anak SMKN 6 di Bandung. Di sini. Tidak terpikirkan sama sekali menjadi seorang fotografer. Justru jurusan sekolah saja tidak mendukung. Namun sedari kecil
saya sangat antusias dengan yang biasa kita sebut seni visual. Lepas SMK, yang tersirat di kepala adalah mencari uang sendiri dan hidup mandiri. Kuliah hanya untuk mereka yang mampu dan mau. 2010 hingga 2017, akhirnya saya menjadi seorang pelayan toko di berbagai PT dan brand. Mengajarkan saya bagaimana berkomunikasi dengan baik. Awal 2018, saya memutuskan untuk menekuni hobi saya di bidang fotografi bersama komunitas terkuat di Bandung. Komunitas Fotografer Amatir Bandung, ya, Kofaba. Di sana saya sering mengikuti ajang lomba foto dan menang, biarpun tidak pernah juara satu. Hingga pada bulan Oktober 2018, lahirlah Area Studio. Area Studio berawal dari jasa foto dan video wedding, yang mulai bergerak ke foto dan video produk atau fashion. 2020, pandemi melanda kita semua. Nyaris semua sektor terkena dampaknya. Area Studio bertahan di jasa foto dan video fashionnya pada saat itu. 2021, seorang terhebat keluar. Jadi, seperti itulah kisah dan Area Studio. Terima kasih.